Media partner. Untuk collab atau media partner itu sebenarnya kita ada rencana dari Livin Mandiri gitu. Kita udah sempet rapat juga. Kita rencananya itu tuh dana sponsor itu untuk HSC. HSC itu kan wah dananya butuh berpuluh-puluh juta ibarat kata ya. Jadi akhirnya sorry ya. Jadi akhirnya Sorry ya guys. Just kidding di bawah ya. Nyari sponsor akhirnya dapet nih. Cuman untuk kedepannya nanti kita masih bicarakan lagi untuk Livinnya sendiri. Itu berarti untuk kalau dari Sosma sendiri ya. Kalau untuk dari Kominfo apa namanya untuk kayak Meta dan sponsor ada nggak? Untuk Kominfo dia yang menyediakan medpar dengan hima-hima lain, maksud dengan himpunan lain atau organisasi lain. Jadi kayak Kominfo DPP ini nerima nih segala medpar, tapi ada kayak benefit yang nanti kita dapat, misalkan kayak followers gitu, followers baru dan segala macamnya. Jadi dan privilege-nya kayak aku kemarin itu ngikutin seminar yang disediain sama himpunan lain dan itu free gitu. Aku dan bersama rekanku ikut karena kita jadi media partner mereka, jadi kita mau ngebantu branding juga gitu. Dan kayak Kak Najma jelasin tadi sebelumnya tentang MOU itu susah banget MOU ya. Itu juga dibikin sama Kak Najma gitu. Udah sih itu, jadi kita sebagai wadah media partner. Jadi sebagai media partner juga kan untuk himpunan lain ya, untuk hima lain. Iya. Oke. Mungkin karena kalian juga kan pasti dari cabang juga nih, terus kira-kira dari kalian ada nggak sih kayak kesan-kesan yang hal-hal yang berkesan gitu selama kalian berada di Gimsi? Kesannya boleh siapa dulu? Oke. Ini udah. Kesan pesannya ya, jujur aku sebenarnya orangnya introvert parah, nggak parah tapi introvert, dan mau keluar dari zona itu lumayan susah gitu. Jadi sebelum aku ngejabat jadi Kadif Kominfo, aku sempat jadi ketua Cimone periode tahun kemarin. Itu juga terpaksa oleh keadaan juga. Jadi saya harus maju dan nggak bisa mundur ke belakang, nggak bisa back, karena kita harus forward ke depan terus. Dan kesan dan pesan saya, selagi diri kita mau dan bisa untuk keluar dari zona nyaman kita, itu kenapa enggak, kita harus usahain gitu. Dan banyak banget kayak keuntungan yang kita dapat gitu. Jadi kita bisa tahu semua orang, walaupun aku belum tahu banyak di HIMSI, aku jujur aku belum tahu banyak banget orang-orang yang di HIMSI ini, karena aku tuh bisa dibilang individualis, kayak ini udah diri aku sendiri gitu. Dan aku nggak, tapi karena aku ikut HIMSI ini, jadi aku tahu nih kayak sekarang apalagi amanahin jadi Kadif Kominfo, dan aku harus cek anggotaku gitu, harus bonding gitu, walaupun aku nggak bisa kayak bonding dengan, maksudnya gimana ya, kayak biasanya aku yang dibondingin dan aku harus ngebonding ke mereka. Itu itu kayak buat terkesan aja sih, maksudnya kayak pengalaman berharga juga ada di HIMSI ini gitu. Nyampe sekarang 2 periode, lumayan lah, cukup pengalaman yang didapat. Cukup banget, jadi aku bisa tahu nih kampus-kampus semua gitu ya. Jadi perjalanannya juga seru aja gitu, enjoy terus, bisa ketemu kalian semua, walaupun aku sekarang nggak bisa ngeliat kalian gitu karena aku minus. Aku harus pakai kacamata baru kelihatan kalian, tapi cabang ini bagus loh, baik. Tadi kalian kan dari cabang. Iya. Kita dari cabang terus itu nggak dari pimpinan kita. Bedanya lebih menantang di sekarang di Kadif Kominfo. Waktu di cabang itu kayak ngikutin alur aja, ngikutin flow, saya mimpin ya udah gitu, kayak masih ada instruksi dari atasannya, masih ada di DPP ini. Dan sekarang kan enggak gitu, jadi iya, tanggung jawabnya lebih besar, walaupun di ketua cabang juga kan besar ya tanggung jawabnya. Saya harus bisa nahan nih semua, jangan sampai keluar gitu.
walaupun aku tuh bingung kadang harus gimana ya, kayak ya gitulah, tahu kan aku harus bener-bener bonding banget sama mereka semua nyampe akhirnya mereka juga bertahan nyampe sekarang tuh. Cimone jujur waktu angkatan aku tuh cuman ada 10 berkurang, cuman ada 8 ya, dan itu pun cewek semua. Kayak kita kemana-mana pertama kali kayak ke Semut, ke Mubes, ke segala macam itu beneran tanpa arahan sama sekali. Jadi kayak bener-bener ya udah jalan aja, lu jalan gitu ya. Aku sebagai ketua udahlah ayo, walaupun aku pemalu banget udah gas aja gitu. Dan sekarang Cimone alhamdulillah udah ada 25-an ya, dan itu cowok semua yang nambah baru. Jadi kayak ya aku sempat apa insecure gitu, nggak bakal bisa narik rekrut orang gitu, karena kan pertama aku juga nggak tahu nih cara rekrut orang gimana. Aku tuh baru pertama kali jadi ketua waktu itu, jadi kayak dari sebelumnya nggak pernah ngapa-ngapain, dan aku tuh biasa di balik layar. Waktu itu jadi ketua, aku berusaha buat rekrut gitu, kayak entah aku masuk grup maba mereka jadi impostor, aku chatin satu-satu gitu kayak ayo dong gabung join himsi, dan ya lumayan syukurnya sekarang nambah cowoknya 20-an, maksudnya lumayan di angkatan aku ya. Kalau saya sendiri kan, saya udah bilang dari awal, saya tuh orangnya kayak sendiri banget, bukan sendiri banget gitu ya. Pemalu, terus kayak nggak bisa memulai obrolan langsung. Iya, introvert banget, gila. Oh. Jadi pas masuk organisasi tuh kayak berasa banget harus bertemu orang baru gitu loh. Itu tuh menurut saya keren sih bagi diri saya ya, yang biasanya saya cuma HP doang, nggak peduli sama sekitar, jadi peduli, jadi ibarat kata oh kayak gimana ya, taulah lingkup banyak gitu. Terus kayak jujur aja pas yang kata kita yang nampilin itu video apa? Iya, after movie kan ada saya tuh di situ. Saya sedikit kayak aduh deg-degan banget, itu ada saya di situ kayak wah keren banget gak sih? Berarti sih gitu ya kalau kayak ada gue nih. Iya. Sayanya nih. Iya kayak biasa. Kok tiba-tiba masuk situ kayak dilihat orang banyak kayak. Mama aku masuk TV. Oh iya. OTW YouTuber ini. Wah ini makin banyak yang kenal-kenal. Iya nih, aduh. Waduh, di bawah ya. Itu sih kayak lebih berani membuka diri ke orang banyak. Iya. Apa kayak platformnya lah. Iya, apalagi kayak sekarang yang tiba-tiba saya di sini coba. Biasanya mendekem di belakang layar gitu. Udah sih itu aja. Oh, apa tadi pertanyaannya? Oh, kesannya sih aku emang dari dulu suka ya kayak keramaian gitu, kayak ngobrol sama orang-orang gitu kan. Makanya aku juga tiba-tiba ditaruh di PSDM gitu sama si Randy. Iya. Kayak jadi lebih banyak dapat temen sih. Tadinya kan cuma di cabang doang ya, sekarang jadi di sini gitu. Kayak jadi kenal kalian semua. Itu aja sih, aku mah simple aja. Aku mah simple aja orangnya. Oke. Last but not least ya. Asik. Kesan dan pesannya ya sebenarnya balik lagi yang tadi pernyataan aku di awal sih. Kayak yang tadi aku udah jelasin dari cabang aku naik ke DPP gitu. Ya paling aku cuma mau bilang kayak perbedaannya adalah gitu, tapi aku pribadi bersyukur lah gitu. Aku naik DPP, aku bisa berkenalan sama kalian-kalian. Kayak ini keren banget loh, kalian bikin podcast kayak gue applause banget sih, kasih tepuk tangan gitu. Dan gue pribadi gue juga ngelihat kayak kalian siapin kameranya, siapin mic-nya juga, siapin tempat ini gitu, dan gue apresiasi untuk itu semua. Dan balik lagi, kesan dan pesan gue selalu bersyukur gitu loh, selalu sama gitu. Gue selalu bersyukur kayak kalau Tuhan izinin gue untuk naik tingkat ya gue naik tingkat gitu. Dan apa ya, gue bersyukur lah kalau gue sekarang jadi koordinator di pendidikan gitu. Artinya gue mengemban tugas lebih lagi gitu, di upgrade lagi. Dan apa ya, gue percayalah kayak
setiap tugas atau tanggung jawab yang kita punya di sini juga dan teman-teman yang lain, ya itu akan melatih kita untuk menjadi the next level gitu loh. Dan ya aku yakin lah gitu, teman-teman pasti value-nya nanti juga pasti akan lebih meningkat lagi. Kayak gitu sih, paling aku dari itu aja. Thank you. Karena mungkin dari kalian juga kan ditunjuk kayak dari Kajos, Karirin dan Kanaswa kan Kadif nih. Berarti kan kayak kalian tuh dipercaya lah untuk menjadi untuk langsung kalian dipercaya untuk memimpin sebuah divisi gitu ya. Yes, betul. Dan juga mempersiapkan proker untuk teman-teman bisa bahasanya tuh nikmati bersama. Kayak gitu. Thank you. Dari kalian nih, rencana kalian ke depannya nih apa? Nah, mungkin dari kayak kegiatan atau apapun itu, kayak rencana kalian ke depannya tuh apa? Ya rencana ke depan saya sih mau nikah ya. Boleh kali boleh. Apa bercanda ini biar cair aja ya, biar kita nggak tegang. Rencana ke depan buat divisi saya. Ya, boleh. Buat ke depan sih sebenarnya pengen ngelakuin ini sih proker gitu loh. Maksudnya yang tadi saya bilang di awal, karena kan divisi saya kan belum melakukan proker ya, karena memang jadwalnya belum gitu. Harus tunggu jadwal tanggal mainnya kan. Dan saya sih berharap kayak ke depan juga apa ya, teman-teman yang nonton ini, yang mungkin teman-teman dari cabang yang himsi cabang itu juga mau naik ke DPP kayak gitu. Kenapa kayak benefitnya apa sih masuk ke DPP? Ya jujur benefitnya banyak banget guys. Yang pertama, kalian relasinya pasti bertambah. Bro, lu banyak banget. Kita tuh BSI banyak banget cabangnya bro. I mean like, man, lu bisa kenalan dengan banyak orang dan lu bisa belajar dari mereka gitu loh. Gue belajar juga dari teman-teman yang lain kayak gitu loh. Dan apa ya, dan selanjutnya selain dari relasi juga yang kedua tuh kalian bisa apa ya, kalian tuh bisa apa, tadi kan saya lupa kan mau ngomong apa kan, deg-degan nih waduh. Ya, yang pertama relasi, yang kedua kalian juga mengenal kampus kalian gitu loh, dan teman-teman kampus yang lain juga. Kayak maksudnya tuh kampus dalam artian kalian tahu nih, oh Fatmawati di sini. Jujur saya baru pertama kali kesini dan kayak wah gila sih, kayak teman-teman dari Fatmawati kayak mereka datang ke cabang yang lain untuk ikut event yang lain. Dan gue apa ya, gue pribadi kayak apresiasi banget untuk teman-teman semua yang udah bayar harga gitu untuk sampai ke cabang atau ke event yang di tempat lain, di kampus lain gitu loh. Jadi kayak gue, oh ternyata Fatmawati kayak gini, oh ternyata Salemba pemuda kayak gini, Keramat gini, gitu-gitu. Jadi yang kedua sih kayak gitu. Ya paling itu aja sih dari saya. Mungkin dari teman-teman lain ada yang mau nambahin atau rencana ke depan, silakan. Rencana ke depan Kominfo ya, dari saya sendiri dan tim saya, Kominfo ini belum ada bayangan mau proker apa, ini nggak ada. Yang terpenting tuh Kominfo apa ya, berdoa aja nih supaya supaya divisi yang lainnya tuh kayak banyak prokernya. Jadi Kominfo nih bisa bantu dari mengabadikan momen, itu kan paling penting ya. Kalau misalkan kalian ya udah totalitas terus Kominfonya aduh jelek banget, kayak misalkan megang kamera aja, itu kan sayang banget. Kayak kalian tuh udah effort, dan ya saya juga sebagai tim Kominfo ini harus effort juga dong, harus bisa ngasih yang terbaik gitu buat Kominfo ini gitu. Jadi apa ya, Kominfo ini ibaratnya kayak tim suksesnya lah, maksudnya tim sukses, maksudnya tim supportnya supaya kenangan kalian ini bakal ada terus, jadi tersedia rapi gitu, dan itu bakal diingat terus gitu nyampe kapanpun, nyampe kalian lengser, nyampe kalian punya anak, nyampe entah keluar negeri atau gimana. Iya, jejak digital itu kan paling ini, dan itu saya mau menekankan di situ aja supaya yang terbaik gitu. Untuk rencana video-video terbaru tuh ada, saya udah ada ide-idenya. tinggal butuh perannya aja. Iya. Kalau rencana dari PSDM sih sekarang fokus buat oprek dulu ya. Iya, sama HSC sih. Cuma yang lebih diduluin oprek dulu karena kan bulan September ini ya, iya. Itu aja sih, simple aja. Kalau untuk sosmed sendiri,
minggu ini kan masih ada terakhir itu ya, untuk Mercy. Nanti kita masih ada Mercy sekali lagi, terus masih terus abis Mercy kita fokus dulu ke oprek, abis oprek kemudian HSC dan HSC untuk itu lagi untuk prokernya RSDM, untuk proker kita semua sih sebenarnya. Terus habis itu kayak ada mubesnya nanti baru kita pembentukan panitianya sekitar November Oktober mungkin, pokoknya setelah HSC. HSC tuh biasanya Desember. Iya, akhir tahun lah ya, penutupan kan sekalian penutupan tuh baru nih gitu. Baru nih, rasa ya? Bukan. Boleh, Kak. Oke, udah. Ini kan, Deg-degan. berarti kan tadi dari Presiden itu kan juga mau ke oprek kan ya. Mungkin dari teman-teman ada yang nanya, apa sih benefitnya masuk HIMSI gitu kan? Kayak, apa nih benefitnya biar kayak pengen masuk nih kalau benefitnya gitu. Apa nih Oke. benefitnya? Ini aku mewakili semuanya atau gimana? Boleh mewakili semuanya juga boleh, nggak apa-apa. Sama ya. Oke, balik lagi. Tadi aku sempat singgung kan yang kayak masuk HIMSI itu pasti dapat relasi, terus teman-teman juga yang kedua bisa mengenal kampus teman-teman. Maksudnya teman-teman yang lain kayak gitu, cabang-cabang yang lain. Nah, aku baru ingat nih. Yang ketiga tuh kalian itu pasti akan belajar yang dimana kalian tuh dibentuk untuk menjadi leader, menjadi pemimpin. Karena gini, aku pribadi pengen encourage apa ya bahasa ini? Mengajak untuk teman-teman semua kayak kita tuh sama-sama punya satu pikiran kalau HIMSI itu adalah keluarga kita juga. Maksudnya keluarga dalam artian gini, kayak tanpa lu tuh gue nggak bisa, asik. Ngerti gak sih? Jadi kayak kalau lu nggak ada tuh, aduh kayak kurang banget bro gitu kayak gitu. Jadi gue kayak pengen gue ngajak teman-teman tuh kayak nganggap tuh HIMSI itu ada keluarga. Gimana? Ya kalau keluarga tuh kan artinya ada saling percaya kan, saling percaya satu sama lain. Kayak misalnya saya sama Ririn gitu, saya sama Rawas kayak gitu, dan lain-lain gitu, sama Bintang juga kayak gitu. Jadi kayak kita ada saling percaya satu sama lain sehingga apa ya, kekeluargaan itu kebentuk gitu loh. Karena kan saya percaya lah gitu kayak HIMSI ini bukan cuma sekedar kita kumpul terus nongkrong atau gimana-gimana, tapi di HIMSI ini kita bisa banyak banget belajar gitu loh. Kita bisa belajar public speaking dan itu tidak diajarkan di kampus kan. Jadi kita bisa belajar di sini gitu loh. Dan kita juga bisa belajar gimana cara bikin PPT yang benar dan presentasi yang benar gitu loh. Karena banyak aku sedikit singgung ya, maaf kalau misalnya ini menyakitkan, tapi fakta memang kadang menyakitkan sih. Aduh, berat nih kayak masalah pribadi ya. Bercanda. Karena apa ya, kalau aku lihat teman-teman aku, mereka tuh presentasi kadang suka melupakan kayak PPT itu kan selalu ada minimalnya dan maksimalnya. Kayak misalnya maksimalnya tuh seingatku tuh 15. Atau enggak yang paling kecil tuh 10. Jadi di mana poin-poin yang penting itu ada, tapi teman-teman yang saat menjelaskan itu mereka jelasin poin-poin yang teman-teman tampilkan itu, sehingga kayak itu kadang suka di-miss sama anak-anak mahasiswa gitu loh. Makanya kayak di HIMSI itu kalian bisa belajar juga cara bikin PPT, cara public speaking, cara ngobrol dan Juga leadership betul. Karena yang balik lagi dan dia awal aku bilang, kita nggak pernah tahu masa depan kita semua jadi apa. Misalnya mungkin aku akan jadi CEO di startup apa yang aku bikin, atau mungkin Bintang akan jadi Bintang. Masuk ya? Masuk, boleh. Mungkin Bintang akan jadi superstar atau semacamnya. Kita nggak pernah tahu gitu. Dan teman-teman yang lainnya. Jadi aku percaya bahwa setiap hal yang kita lakukan, aku pengen kita ngajak untuk kita sama-sama belajar terus-menerus. Karena aku percaya bahwa belajar itu nggak pernah ada matinya. Kayak gitu, belajar nggak pernah ada matinya. Betul. Aku pernah baca di satu buku, aku lupa, itu buku udah lama banget. Dia berkata, di motivator itu berkata di bukunya bahwa learning before you die, gitu loh.
Jadi belajar sebelum kamu meninggal. Kenapa? Karena saat kamu belajar terus-menerus dan kamu mengimplementasikan dalam kehidupan kamu, kamu jadi dampak, kamu itu bisa jadi apa ya? Jadi sesuatu yang berharga dan berguna di masyarakat kayak gitu loh. Kayak gitu. Jadi kayak learning before you die itu penting banget. Jadi teman-teman bisa belajar apa aja di organisasi ataupun di kampus kayak gitu, kayak matkul dan lain-lain. Dan juga ini yang disukai oleh para mahasiswa ya, dapat jodoh ini. Tapi kalian bisa dapat jodoh juga. Ini bukan menghakimi ya, tapi kalian bisa dapat jodoh juga gitu. Jadi udah ayo join aja HIMSI gitu loh. Karena kan cabangnya juga banyak nih. Banyak tuh, banyak. Juga banyak nih. Waduh, spill Tahu banget. kan jodohnya Aduh. di MC kan. Udah nemu belum? Aduh, belum nemu ya. Oke, oke. Oke, kita aja sih paling. Ya mungkin segitu aja sih segitu aja. Terima kasih banyak Kak Joshua, Kak Oh ya, Rin, Kak thank Putri, you, Kak teman-teman. Nasa udah mau hadir di THIMSI dan benar-benar sangat menginspirasi sekali nih kata-kata dari kalian nih. Wah, Ya, kacau. dan teman-teman di rumah juga tahu benefit dan ya benar. Wah, betul banget, betul. Mungkin ya mungkin dari kita berdua, saya Noki, kita berdua pamit undur diri. Bye-bye. Dah.